Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Opening dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah emiten update untuk Anda. Yang pertama kita akan lihat dari sisi sektor yang menarik begitu ya. Ini adalah CTRA atau Ciputra Development yang membukukan marketing sales. Ini senilai 5,5 triliun rupiah pada akhir tahun 2020 lalu. Kemudian ada saham Aneka Tambang atau ANTM. Top loser LQ45 turun 6,8% dan dinilai tertekan gugatan ganti emas. Dan selanjutnya ada Total Bangun Persada TOTL yang menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 100% secara tahunan menjadi 2 triliun rupiah di tahun 2021. Ya, kita akan ulas salah satu emiten yang sudah kami sampaikan. Ini terkait dengan CTRA, di mana CTRA membukukan marketing sales 5,5 triliun di tahun 2020. Kinerja pada closing kemarin menguat 6,8%. Atau turun, 6,8% pemirsa di level 1030. Kemudian kinerja dalam 6 bulan terakhir masih positif 66%. Kemudian PE ratio 62 kali dan market cap-nya 19 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Stefanus Adrian Chandra Wijaya. Beliau adalah equity analis dari Philips Securitas. Ya, Mas Chandra, kita akan lanjutkan kembali. Begitu ada beberapa emiten CTRA ini membuka marketing sales di tengah pandemi COVID-19 yang menekan sektornya secara keseluruhan, begitu termasuk properti. Apa yang bisa dicermati dengan data yang sudah kita sampaikan tadi? Oke, kalau kita lihat memang mayoritas emiten yang telah rilis marketing sales itu telah melebihi target yang telah diterapkan nih. Misalnya CTRA dia kena 5 triliun, melampaui 4,5 triliun yang telah direvisi sebelumnya dari 6 triliun. Sumarekon juga dia kena 3,3 triliun, melampaui 2,5 triliun revisinya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat di kuartal 3 2020 itu rebound dari marketing sales itu cukup tinggi, mengalahkan dari kuartal kedua di 2020. Bahkan dari Q-on-Q si CTRA itu sampai 100% kenaikannya. Jadi masih cukup baik, dan di kinerja kuartal 3 itu marketing salesnya melebihi kuartal 1 2020 bahkan. Oke, apakah momentum di tahun 2021 masih akan berlanjut begitu untuk sektor properti secara umum? Kemudian apakah juga bisa mengangkat kinerja CTRA juga? Baik, kalau saya lihat sektor properti masih akan berlanjut di tengah dari sisi recovery ekonomi dan juga suku bunga rendah ya. Harga komoditas juga kita lihat masih rebound, dan juga stimulus terakhir ada juga implementasi Omnibus Law nih yang membuat asing ada kepemilikan juga di properti Indonesia. Jadi masih sangat bagus ke depan. Tapi resikonya masih ada juga nih, karena manajemen sendiri masih mengkaji buat target marketing sales di 2021. Gitu. Oke. Jadi masih mencoba realistis ya menyikapi tahun 2021 di mana pandemi terus berlanjut, bahkan varian-varian baru bermunculan, dikhawatirkan apabila itu masuk ke Indonesia, sementara kita belum menyelesaikan vaksinasi pertama ya dari virus yang ada di Indonesia. Baik, rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk CTRA bagaimana? Kalau kita lihat pre-opening ini sudah mulai naik sekitar 0,4%-an begitu. Apakah ini bisa menjadi pilihan investasi kah atau bagaimana? Kalau kita bicara kalau mau invest, ini kita bisa tunggu di level 1000 sampai 1015. Nah, itu tapi targetnya masih agak terbatas nih. 1150 kalau buat targetnya kalau saya lihat. Oh, ini hanya short term trading saja begitu? Betul. Agak terbatas. Baik, kalau bicara mengenai sektornya sendiri, adakah emiten lain yang Anda rekomendasikan selain CTRA? Paling tidak dari sisi skala prioritas yang Anda rekomendasikan itu adalah yang nomor 1 misalnya. Kalau buat yang dilihat itu yang menarik sebetulnya Ciputra, SMRA, BSD, Pakuan itu masih menarik sih keempat itu. Tinggal kita lihat entry-nya aja di level berapa. Kalau sekarang sudah range cukup tinggi, jadi kita nanti masih mending dulu buat wait and see dulu sih. Oh, berarti rata-rata bicara mengenai sektor properti buy on weakness saja. Sebaiknya ada pelemahan baru kita mengambil posisi beli ya. Betul, ada sektor rotasi sekarang, jadi jangan dulu buat masuk. Oh, ada terjadi rotasi sektoral begitu, memang BSD kita lihat sedang turun 0,4%. Jadi memang bersabar dulu saja ya kalau mau masuk untuk di sektor properti. Dan